Di era Prabowo, pelatihan bergaya militer diterapkan dalam berbagai program pemerintah. Penerima beasiswa, calon manajer koperasi desa, sampai petugas haji harus ikut pelatihan bernuansa komando dengan tujuan seperti kedisiplinan, mental, dan kepemimpinan. Tapi, apakah pendekatan seperti ini sesuai dengan kebutuhan para peserta? Lebih luas, apakah budaya komando di ranah sipil semakin diwajarkan? Salah satu penerima beasiswa LPDP menceritakan pengalamannya saat ikut pembekalan bersama TNI. Selama 5 hari, peserta harus bermalam di tenda bersama 20 orang lain. Setiap pagi, mereka diminta bangun pukul 4 dan melakukan kegiatan baris berbaris atau PBB. Adanya yel-yel di setiap hari, lalu pembiasaan PBB di setiap pagi, lalu untuk ketika kita akan melakukan sesuatu, misal makan, kita harus duduk siap, harus ada aba-aba dulu. Ketika kita memulai dan selesai sesi juga harus disiapkan dulu. Ia mengaku paham, tujuan pembekalan bersama TNI adalah menumbuhkan nasionalisme dan kedisiplinan. Tapi menurutnya, pendekatan itu kurang relevan dengan kebutuhan penerima beasiswa yang akan melanjutkan studi, terutama dalam konteks akademik. Kalau bicara disiplin, saya rasa itu memang dibutuhkan ya. Tetapi mungkin caranya itu bisa dilakukan dengan pendekatan lain. Bukan berarti kita harus jam 4 pagi sudah dipanggil untuk baris. Ketika kita nanti menjalani studi, kita tidak akan jam 4 pagi itu diminta untuk baris tentunya. Saya rasa disiplin dari segi akademik itu justru akan lebih banyak berfokus pada time management ketika kita melaksanakan studi. Ia pun menghargai keputusan LPDP yang akhirnya meniadakan program pembekalan di Landut Halim setelah mendengar evaluasi dari para peserta. Tapi, evaluasi satu program belum menghilangkan pertanyaan, apa betul pekerjaan sipil perlu dilatih dengan cara seperti itu? Bagi pengamat militer Made Supriyatma, pola seperti ini keliru karena pekerjaan sipil membutuhkan kemampuan teknis, manajerial, inovasi, dan ruang mengambil keputusan, dibanding kepatuhan pada komando. Militerisasi ini memang benar-benar menurut saya ini sudah sampai pada tahap yang sangat-sangat mencemaskan. Cara berpikir dari administrasi pemerintahan ini yang semuanya serba komando, semuanya serba cepat. Yang saya dengar dari waktu pelatihan SPPG, itu 70% latihan militer, hanya 30% tentang food management dan food security. Itu hasil dari wawancara saya dengan lusinan orang yang menjadi kepala SPPG ketika saya tanyakan. Jika tujuannya memperkenalkan konsep pertahanan atau bela negara, Made menilai pelatihan fisik bukan satu-satunya cara. Menurutnya, peserta program sipil justru perlu diperlakukan sebagai orang-orang terdidik yang punya kapasitas berpikir dan mengambil peran sesuai keahliannya. Kalau memang kebutuhannya adalah hanya sekedar memperkenalkan konsep pertahanan Indonesia, itu bisa dengan kelas ya, 5 jam selesai.